Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yadafana ala milladihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Hah? Sekarang jaiz. Fatona udah. Perkara jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Jaiz bagi nabi ada berapa? Satu, yaitu bersifat kemanusiaan. Para nabi dan para rasul yang diutus Allah kepada bangsa manusia itu semuanya berbangsa manusia juga. Mereka katakan Allah berfirman, firman Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun min anfusikum. Allah mengutus nabi dari bangsa kalian sendiri. Jadi bangsa apa? Manusia. Jadi apa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW semuanya bersifat manusia. Semuanya sifatnya apa? Manusia.
Tapi tidak semua sifat manusia boleh terjadi pada mereka. Walaupun mereka itu manusia, tapi tidak semua sifat manusia boleh terjadi pada mereka. Maka sifat manusia yang boleh terjadi pada mereka yang bagaimana? Yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya, tidak sampai mencederai keagungannya, tidak sampai mencacati kerasulannya, gitu loh. Jadi sifatnya manusia, tapi tidak semua sifat manusia boleh terjadi. Allah menjaga mereka dari memiliki sifat-sifat yang tidak sempurna atau sifat-sifat yang cacat atau yang kurang baik. Allah singkirkan tuh, Allah jaga mereka hingga mereka menjadi hamba-hamba yang terpilih, yang istimewa, yang punya sifat-sifat terjaga. Apa diantaranya sifat-sifat kemanusiaan seperti apa contohnya? Ya seperti sakit. Sakit sifat siapa? Manusia. Makan manusia. Minum, tidur, apalagi kawin, nikah, bekerja, berpakaian. Itu semua sifat-sifat manusia. Itu boleh terjadi pada Nabi. Nabi boleh makan, boleh. Sakit, sakit Nabi. Ya, tapi semua sifat itu tidak boleh mencederai kemuliaannya. Seperti apa contohnya? Sakit yang sampai menjijikkan. Sakitnya itu sakit yang sampai kalau orang lihat, orang itu nggak mau deket gitu loh, menjauh. Maka sakit yang seperti itu tidak akan terjadi pada mereka. Tugasnya para rasul itu kan berada di tengah-tengahnya umat. Lalu bagaimana mungkin dia diberi sifat yang dijauhi oleh umat? Kan aneh namanya. Jadi Allah menjaga mereka dari memiliki sakit-sakit yang sampai menjijikkan, yang sampai orang itu berlari dari mereka dan tidak mau mendekat. Contohnya sakit apa? Contohnya sakit apa? Kusta, ya, apalagi lepra. Ini sakit yang orang mendekat aja nggak mau, ya, jijik gitu loh. Orang lari nggak mau. Kalau sekarang apa? Covid, corona. Kenapa? Ini kalau kena Covid terbukti positif Covid terus nempel orang, jangan dong sana-sana, orang nggak mau deket tuh ya. Nah, itu penyakit begitu nggak mungkin terjadi sama Nabi gitu loh. Apalagi ya sakit yang bentuknya sakit-sakit yang apa sampai merendahkan derajat kemuliaannya. Kalaupun Nabi sakit, sakitnya kayak apa contohnya? Jal, panas, dingin, sakit gigi, ya, sakit perut, sakit kepala, boleh tuh, atau patah giginya, luka kulitnya, boleh. Itu namanya normal, manusia kan begitu. Nabi dilempar terluka, berdarah. Nabi dilempar kena
kan dalam peperangan diceritakan begitu kan. Waktu Nabi ke Thaif, anak-anak lempar, sampai berdarah. Nabi berdarah boleh? Ya boleh. Oh, Nabi kan kebal, nggak ada Nabi kebal begitu, nggak ada. Namanya manusia ya pantas berdarah, pantas sakit, pantas, tapi tidak sampai mencederai kemuliaannya. Nabi makan nggak? Kan lapar Nabi, manusia ya lapar. Oh, Nabi mah nggak pernah lapar, kata siapa? Nabi kalau lapar diapain? Nah, diganjel perutnya. Kalau ada ganjelnya 1 berarti udah sehari. Kalau ganjelnya 2 berarti 2 hari. Nah, begitu. Bukan terus Nabi mau nggak pernah lapar. Kata siapa Nabi nggak pernah lapar? Nabi ya lapar. Jadi ini bentuk yang terjadi. Nabi juga makan, tapi makannya nggak sampai mengurangi derajat kemuliaan. Kayak apa? Makan di warung. Nggak pernah tuh Nabi tuh. Apalagi kakinya nangkring ke atas gitu, kayak kita nggak ada begitu. Kalau kita kan di jalan lapar kelok warung, kita mah nggak ada masalah ya begitu mah. Gus Dur presiden dulu naik mobil presiden, ada jual duren berhenti, dilarang sama presiden. Pak jangan Pak, malu Pak presiden masa. Kenapa? Mengurangi kehormatannya, gitu loh maksudnya. Terus gimana kalau mau beli duren? Ya suruhan aja orang beli duren bawa pulang ke rumah dimakan begitu. Bukan nggak makan duren, bukan nggak makan sate, beli aja sate bawa ke rumah makan, gitu loh. Jadi tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Terus cara makannya juga api, makan nggak, wah itu kan ente kalau makan begitu udah nyiprat semua, makannya berantakan, tangannya begini, wah, Nabi marapi 3 jari, kalau makan mulutnya nggak begini enggak rapat sampai ditelan. Nabi nggak menelan makanan sebelum yang di mulut ini nggak menyiapkan lagi sebelum yang di mulut masuk. Kalau kita enggak, ini baru masuk, ini siap-siap. Itu sini dong, ya. Terus yang dimakan selalu halal. Nggak pernah Nabi makan yang haram. Yang diminum halal. Cara minumnya ya api. Tidur, Nabi ya tidur, tapi hanya terpejam matanya, tidak hilang kesadarannya. Artinya Nabi itu setiap waktu siap menerima wahyu dari Allah. Kalau ada berita Nabi mimpi, maknanya apa? Mendapat wahyu. Karena nggak ada setan menggoda Nabi, membuat halusinasi untuk Nabi, nggak ada. Kalau kita kan sering tuh ngimpi digoda setan, ngimpi macam ini. Kalau Nabi enggak, kalau ada berita kok Nabi ngimpi berarti dapat wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, itu namanya wahyu dari Allah. Terus tidurnya juga rapi, nggak ngorok ngiler. Terus Nabi nggak pernah tidur dibangunin. Nabi bangun dong, nggak ada Nabi dibangunin. Nabi bangunin orang, bukan dibangunin. Terus Nabi yang nikah. Nikahnya Nabi juga atas perintah Allah, bukan atas hawa nafsunya. Maka semua sifat-sifat itu boleh terjadi pada para rasul.
Mustahil pada mereka terdapat sifat-sifat ketuhanan. Jadi adanya sifat kemanusiaan itu Allah katakan rasulun min anfusikum, itu mau menolak adanya sifat ketuhanan pada para rasul. Nggak ada satupun rasul yang punya sifat Tuhan, nggak ada. Ada rasul kok punya sifat Allah, nggak ada. Rasul ya semua sifatnya sifat manusia. Jadi mau menolak adanya sifat ketuhanan dan mau menolak adanya sifat malaikat. Nggak terjadi pada para rasul sifat-sifat malaikat. Kata orang Arab dulu ketika Nabi datang mengatakan saya Nabi, mereka nolak orang Arab. Nabi kok kayak ente katanya. Kenapa emang Nabi itu yang nggak makan, nggak minum dong, nggak tidur, nggak ke pasar. Ente masih ke pasar, masih makan, masih minum. Jadi dianggap Nabi itu harus kayak malaikat. Jadi nggak bisa disuap gitu loh. Nggak bisa dipermainkan, dianggap kalau bangsa manusia masih bisa terjadi itu semua. Ini kesalahan mereka, sehingga mereka menolak Nabi dari bangsa manusia. Jadi kita menetapkan seorang Nabi itu bangsanya bangsa manusia, itu mau menolak mustahil para Nabi bersifat ketuhanan dan mustahil para Nabi bersifat malaikat. Emangnya ada yang menganggap Nabi itu Tuhan, Bib? Ada. Siapa? Orang Nasrani menganggap siapa Isa? Isa Nabi dan anaknya, utusan dan anaknya. Kalau kita kan enggak, siapa Nabi Isa? Hamba dan utusannya gitu. Kalau mereka enggak, anak dan utusannya. Beda nih. Kalau anaknya Tuhan berarti ya otomatis punya sifat Tuhan, kan begitu. Kalau anaknya manusia punya sifat manusia. Kalau anak Tuhan ya punya sifat Tuhan. Sedangkan kita menolak adanya sifat Tuhan pada para nabi. Begitu pula yang sering kita dengar tentang kecacatan para nabi, harus kita tolak tuh. Nabi Muhammad SAW berfirman, setiap nabi itu diutus oleh Allah, diciptakan dalam keadaan apa? Suara yang sempurna dan wajah yang ganteng. Nabi itu semua diciptakan suaranya baik, suaranya bagus, merdu dan wajahnya ganteng. Makanya nggak ada nabi dari Indonesia, nggak ada. Kayak ente jadinya ntar apa nggak repot, nabinya begini. Terus ada yang mengatakan kayak Nabi Musa yang lidahnya apa? Cadel. Nggak ada Nabi cadel, nggak ada. Atau Nabi kupingnya kecil satu. Atau Nabi punya cacat fisik atau cacat anggota badan, itu enggak terjadi. Maka berita-berita yang seperti itu harus kita tolak tuh. Ada Nabi buta. Ya. Nabi buta, Nabi siapa? Bukan dong. Nabi Syuaib, Nabi Yakub. Dikatakan buta. Kenapa menangis? Karena kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Begitupun Nabi Zakaria, Nabi Yahya dikatakan nangis karena kehilangan Nabi Yahya. Ini juga kita harus tolak kalau sampai itu mencacati mereka. Tapi kan buktinya ketika Nabi Yusuf membawakan gamisnya kemudian diciumkan ke Nabi Yakub, Nabi Yakub melek kembali
Iya, bukan melek kembali dari buta. Maknanya berhenti menangis, lalu matanya kembali cerah gitu loh. Jangan sampai oh Nabi Yakub mendapat mukjizat dari Nabi Yusuf. Oh sama-sama Nabi, masa saling ngasih mukjizat gimana sih gitu loh. Jadi Nabi Yakub jangan diimani buta, tapi matanya tertutup air mata karena banyaknya menangis. Ketika datang gamisnya Nabi Yusuf, dicium dan dia hafal dengan gamis itu, maka dia gembira dan kembali cerah matanya, berhenti dia menangis. Begitu mestinya. Artinya kita imannya harus demikian. Kalau kita katakan buta, itu seperti cerita-cerita Israiliyat. Israel begitu nyeritainnya. Nabi Musa waktu kecil makan apa? Bara, lidahnya jadi rusak. Dia ngomongnya cadel, ini berapa harganya, berapa kan Nabi kok begitu. Di Nabi itu nggak ada cacatnya, nggak ada. Kayak ginilah, Nabi itu ganteng, putih, sempurna, tapi sayang ya ngomongnya. Nggak ada sayangnya, nggak boleh ada sayangnya, nggak boleh. Nabinya ganteng, pinter, gagah, tapi sayang keriting rambutnya, nggak ada. Nabi begitu. Nabi rambutnya juga indah. Terus cerita Nabi siapa lagi? Nabi Ayub yang ada apa? Belatungnya. Itu kan berarti menganggap Nabi Ayub itu diasingkan oleh manusia. Menganggap Nabi Ayub itu tidak mau didekati oleh manusia, padahal nggak demikian. Nabi Ayub sakit itu di dalam kamar tidurnya sendiri dan dirawat, diurus oleh istrinya sendiri yang solehah. Bukan Nabi Ayub diusir dari kampungnya hingga keluar jauh, nggak ada. Istrinya menemani jauh, nggak ada. Nabi Ayub sakit di dalam rumahnya, di kamarnya sendiri. Dan sakitnya Nabi Ayub itu tidak terlihat oleh matanya manusia, tapi rasanya sampai enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Rasa sakitnya itu dahsyat. Bukan bentuk penyakitnya yang dahsyat, bukan. Karena penyakit Nabi Ayub itu berada di antara kulit dan tulang. Berarti di mana itu? Di dalam daging, nggak kelihatan. Nabi Ayub sakit berapa lama? 2 minggu, berapa? 18 tahun. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Di rumahnya, di kamarnya, dan tidak pernah minta sembuh dari Allah. Sampai istrinya ngomong, Nabi Ayub, mbok ya minta sama Allah sembuh. Jadi Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antara pertama ujiannya apa? Bukan, ujian pertama semua hasil buminya habis, ternaknya habis, hartanya semua habis. Kata Nabi Ayub, itu miliknya Allah, mau diambil lagi ya punyanya Allah, terserah Allah. Gak lama diuji lagi, anaknya mati semua, rumahnya hancur, tertindih anaknya ke rumahnya. Kata Nabi Ayub, itu juga milik Allah, diambil sama Allah. Yang terakhir diuji sakit. Mestinya ulama cukup begitu neranginnya, nggak usah ditambahin sakitnya menjijik, itu ditambahin namanya. Cukup cerita diuji dengan sakit selama 18 tahun. Terus kok tiba-tiba Nabi Ayub minta sembuh, kenapa? Ketika Nabi Ayub di kamarnya
dia mendengar di luar kamarnya ada orang yang sedang berbicara. Jadi ini kamarnya, ada jendela, nah di luar kamarnya orang mondar-mandir tuh. Nabi Ayub mendengar di luar pagar rumahnya orang ngomong, "Oh, Ayub ini mungkin kena siksaan dari Tuhan. Ayub ini mungkin kena begini." Diceritakan yang ceritanya itu mencederai kemuliaan para nabi. Dan umat tidak boleh menceritakan yang demikian untuk nabinya. Nabi Ayub tahu, ini kalau sampai berita ini menyebar terus akan terjadi kerusakan, dosa pada umat. Karena menfitnah nabinya. Maka Nabi Ayub nggak mau fitnah itu tambah tersebar yang membuat umatnya jadi kena dosa. Nabi Ayub minta disembuhkan sama Allah. Gitu. Bukan minta sembuhnya nggak tahan sakitnya, bukan. Tapi nggak mau umatnya kena azab, umatnya kena dosa. Gitu kan. Maka ketika Nabi mohon minta sembuh, maka Allah perintahkan, ya udah kamu sekarang keluar rumah, pergilah ke hutan. Lah, baru itu pergi ke hutan karena disuruh Allah untuk mencari sumber air. Bukan dari awal udah ke hutan, bukan. Sakitnya di rumah, ketika sudah mau minta sembuh baru diperintah ke hutan. Maka di tempat yang diperintah Allah, dia menginjak bumi 2 kali, maka muncullah 2 sumber air, 2 mata air. Yang satu diminum, yang satu untuk mandi. Maka kembalilah Nabi Ayub fisiknya seperti 18 tahun yang lalu. Kembali sehat, kembali kuat, sampai kembali ke rumahnya. Hingga kembali pula hartanya, dia cari lagi, mendapat harta lagi, kemudian punya anak lagi. Terus ini kehidupan Nabi Ayub demikian. Jadi tidak sampai mencederai kemuliaannya. Begitupun Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk ke dalam apa? Pohon. Terus pohonnya dia apa? Gergaji. Nabi Zakaria teriak sampai datang, apabila engkau terus berteriak, turun firman, maka bumi ini akan runtuh, akan menimpa orang-orang yang mencederai seorang nabi. Seperti Rasulullah SAW ketika dilempar oleh umat, dilempar waktu peperangan, Nabi menutupi darahnya, menghalangi darahnya. Kenapa? Apabila darah Nabi tertetes ke bumi, maka akan dihancurkan tempat itu oleh para malaikat. Maka Nabi menjaga, nggak mau itu terjadi, gitu loh. Bukan nggak mau keluar darah, bukan. Nabi Zakaria demikian, ketika digergaji dia diem, dia tahan sekuat. Kenapa? Kalau sampai dia melepaskan itu, bumi ini akan menghancurkan umat, dan dia nggak mau umatnya semuanya hancur. Jadi, di saat seperti itu, para nabi itu masih mikirin umat. Nabi Ayub yang sakit begitu masih mikirin umat. Itulah jiwanya para nabi demikian. Jadi Allah menjaga mereka dari memiliki sakit-sakit atau keadaan fisik atau sifat yang sampai mencederai kemuliaan diri mereka. Inilah yang harus kita imani dari sifat kemanusiaannya para nabi. Kalau kita menceritakan nabi sebagai manusia, kemudian kita ceritakan nabi itu matanya paling indah di dunia, rambutnya paling indah di dunia, tangannya paling indah di dunia, itu enggak melebih-lebihkan, enggak. Oh, masa sih enggak ada yang lebih indah dari matanya Nabi? Enggak ada. Itu kan berlebihan, tidak berlebihan. Berlebihan itu kalau kamu menceritakan Nabi punya sifat Tuhan, itu berlebihan namanya. Selagi itu bukan sifat Tuhan, cerita apapun yang kamu buat itu boleh terjadi pada Nabi. Nabi itu matanya kalau melihat
sepanjang jalan yang jauh bisa dilihat. Memang begitu. Nabi itu matanya bisa nembus ke atas langit. Nabi itu pendengarannya bisa melihat gesekan pena didengarnya di langit. Betul, nggak berlebihan yang begitu, gitu loh. Jadi kalau kita baca sholawat untuk Nabi, maulid untuk Nabi, menceritakan sifat-sifat Nabi yang kelihatannya itu di atas manusia, memang Nabi sifatnya begitu, dispesialkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Qurannya ngomong, ya Rasul, kamu itu orang yang berbudi akhlak termulia di dunia. Qurannya yang ngomong, bukan kita yang ngomong, bukan. Akhlaknya akhlak yang paling mulia, fisiknya fisik yang mulia. Enggak, kita kalau cerita begitu enggak berlebihan. Jangan, Nabi kok dilebih-lebihkan. Melebihkan dari apa? Memang dia lebih mulia dari semua manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Siapa yang kata? Kita berhenti sebentar, kita dengarkan azan. Insyaallah kita sambung lagi. Apa naik? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-tamma salatul qa'imah hadi sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wal darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa badhal maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi seseorang yang menceritakan tentang sifat-sifatnya para nabi itu tidak sampai dianggap berlebihan ketika yang diceritakan masih sifatnya manusia. Katakan kalau mau kita bandingkan, kalau mau dibandingkan, umpamanya nabi itu batu, kita itu juga batu, mau dibandingkan, maka nabi itu batunya batu berlian, batu permata. Kalau kita batu koral, batu kali, batu akik aja untung ente. Gitu loh maksudnya. Jadi kita mengatakan nabi itu matanya paling indah, wajahnya paling ganteng, itu enggak berlebihan memang. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang mandang wajahnya Nabi Yusuf itu kena fitnah, terpesona sampai terkena fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya apa? Berhalusinasi. Ketika lihat Nabi Yusuf, pikirannya melayang langsung. Oh, coba jadi suami saya, coba sampai ngelamun gitu loh. Itu namanya terfitnah, kena halusi, kena fitnah. Kayak kamu orang sekarang lihat nyanyi Korea dah, teriak-teriak, itu kena apa? Fitnah. Nah, wajahnya Nabi Muhammad SAW lebih ganteng dari Nabi Yusuf, tapi Allah jaga tidak sampai bikin fitnah. Allah lindungi Nabi, Allah muliakan sampai orang yang lihat Nabi pikirannya nggak sampai kotor. Allah jaga kemuliaannya demikian. Hingga wajahnya ketika dilihat ya biasa, orang nggak terfitnah enggak gitu loh. Itu namanya Allah berikan wajahnya penuh dengan apa namanya, aura ya. Sekarang ngomongnya apa nggak ngerti begitu. Tapi wajahnya Nabi itu wajah yang ketika orang memandang itu penuh dengan apa? Kedudukan, penuh dengan kebijaksanaan, hingga nggak sampai membuat orang itu kena fitnah yang macam-macam. Itu kemuliaan Nabi demikian. Terus apa sih buktinya kalau Nabi itu bangsa manusia? Bukan seperti yang dikatakan Quran yang menceritakan tentang orang Yahudi dan orang Nasrani. Di Quran Allah menceritakan keimanan sebagian orang Yahudi mengatakan Uzair ibnillah. Uzair itu anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Kita menolak itu semua. Kenapa? Kita membuktikan bahwa pada dirinya para nabi semuanya punya sifat manusia. Kalau sifatnya manusia pasti bukan keturunan Tuhan. Kalau keturunan Tuhan pasti sifatnya sifat Tuhan, gitu dong. Nah, taunya dari mana kalau sifatnya manusia? Sifatnya manusia kita ketahui dari orang-orang yang melihat dia waktu masih hidupnya. Yang hidup bersama para nabi kan banyak, nggak 1-2 orang. Semuanya pernah makan sama dia, pernah minum bareng, pernah duduk bareng, nah, pernah kerja bareng, pernah menghadiri perkawinannya, pernah lihat dia sakit, pernah lihat, tandanya itu manusia, gitu loh. Dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masanya.
Sampai Nabi itu sudah sunat belum? Ketika lahir, Nabi di lahir sudah sunat. Buktinya apa? Nabi udah sunat. Ya buktinya nggak ada undangan sunat lagi ke ente. Kalau ada undangan berarti belum sunat. Oh ada undangan sunat dari Nabi. Itu khilafnya ulama. Ada yang mengatakan usia 7 tahun Nabi disunat oleh kakeknya. Ada yang mengatakan Nabi sudah sunat sejak bayi. Yang lihat siapa? Yang lihat ya orang-orang yang mengurus Nabi sejak bayi dong, ibunya. Orang-orang dekatnya yang melihat sifat kemanusiaannya para nabi itu dong. Nah, semua itu kemudian yang dilihat oleh para sahabat, para keluarga itu diceritakan secara mutawatir namanya. Mutawatir itu berita yang datang dari orang banyak, itu namanya mutawatir. Orang banyak menceritakan, diceritakan lagi, terus turun temurun diceritakan oleh orang yang, kalau yang cerita satu orang, hadis itu namanya hadis ahad atau hadis hasan, hadis gharib. Yang cerita cuma satu orang, artinya seorang itu pernah mendapatkan berita dari Nabi tapi sendirian, atau dia melihat satu kejadian Nabi tapi sendirian, diceritakan sama orang, namanya hadis ahad. Kalau 2 orang yang lihat, 3 orang yang lihat, berubah tuh hadisnya. Bisa jadi hasan, bisa jadi sahih, bisa jadi marfu, bisa jadi hadisnya naik lagi. Kalau yang nyeritain kok sampai 7 orang, 10 orang, naik lagi pangkatnya jadi hadis mutawatir. Nah, hadis untuk urusan akidah itu harus hadis yang mutawatir. Nggak boleh hadis yang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena akidah tidak boleh diragukan kebenarannya. Sementara hadis yang tidak diragukan kebenarannya adalah hadis yang mutawatir. Kenapa? Karena yang dengar orang banyak, yang menceritakan juga orang banyak. Yang ngelihat Nabi makan banyak orang enggak? Orang yang banyak lihat itu cerita, saya pernah lihat Nabi makan sama anaknya, tetangganya. Terus cerita-cerita itu terus sampai kepada kita sekarang ini, kita paham bahwa Nabi itu adalah bangsa manusia dari berita yang datang secara mutawatir. Jadi kalau beritanya sudah mutawatir, ya sudah pasti berita itu akan mengandung nilai kebenaran. Beda lagi dengan tentang penyalipan Yesus. Beda lagi nih. Yang lihat berapa orang? Yang lihat berapa orang? Banyak. Tapi tidak ada satupun dari yang melihat itu meninggalkan cerita. Coba. Hingga jadinya kayak dongeng. Nggak ada tulisan otentik ini ditulis langsung sama orang yang ngeliat. Nggak ada. Beda sama Rasulullah, beda sama nabi-nabi, ditulis langsung oleh orang-orang yang menceritakannya, yang ngeliat. Di kitab ini, di buku ini, di karya ini ditulis tuh semuanya. Si fulan lihat Nabi begini, si fulan ketemu Nabi lagi begini, si fulan. Yang nulis siapa? Orang yang langsung melihatnya. Sementara cerita itu dulu nggak dituliskan, hingga tidak ada keotentikan ceritanya kayak apa, nggak ada yang otentik. Maka versinya masing begini, versinya begini, beda-beda. Ya, jadi kita mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat manusia adalah dengan berita yang datang secara mutawatir. Jadi selesai kita membahas sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah
Kita lanjut, tinggal bicara tentang khobar. Apa itu? Berita yang dibawa oleh para nabi. Kalau ini kita bisa sekarang bicara sifat-sifatnya para nabi. Besok kita lanjut dengan bicara khobar atau berita yang disampaikan nabi yang harus kita imani berita tersebut. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarabna wa annana asrabna la dha'ishrabna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati wa ughfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil ilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi suma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.